emocional, ma non voglio contação, bel vou viver a minha vida nação, e na fonte dos casa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dera Darmawan, NPM 2531 2017 dari kelas IF 25B jurusan Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi teknologi blockchain, meningkatkan keamanan data dan efisiensi transaksi digital. Konteks dan latar belakang, revolusi industri 4.0, data telah menjadi aset paling penting di era digital. Volume transaksi global meningkat eksponensial didorong oleh e-commerce, fintech, dan IoT. Paradigma baru, arsitektur keamanan tradisional menghadapi ancaman canggih. Blockchain hadir bukan sekedar basis data, melainkan buku besar terdistribusi yang menawarkan keamanan kriptografis. Kelemahan sistem terpusat, single point of failure. Sistem basis data terpusat atau centralized konvensional memiliki satu titik kegagalan utama. Jika server pusat diretas, seluruh jaringan akan terancam. Resiko utamanya yaitu kebocoran data atau data breach, manipulasi data oleh pihak internal, dan serangan cyber yang melumpuhkan sistem. Metodologi penelitian studi literatur kualitatif 2014 hingga 2024, analisis dilakukan dengan membandingkan arsitektur client server terpusat dengan peer-to-peer terdesentralisasi, serta mengevaluasi protokol keamanan seperti SHA 256 dan mekanisme konsensus. Apa itu blockchain? Diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada 2008, blockchain beroperasi di atas jaringan peer-to-peer. Setiap partisipan atau node menyimpan salinan identik dari seluruh transaksi. Immutable, data yang telah dicatat sulit untuk diubah atau dihapus. Transparan, jika audit tersedia secara real time bagi semua pihak yang berwenang. Tiga pilar keamanan data. Yang pertama yaitu desentralisasi, tidak ada otoritas pusat. Jika satu node diretas, jaringan tetap aman karena node lain memiliki salinan yang valid. Yang kedua yaitu kriptografi dan hash. Setiap blok memiliki sidik jari digital unik. Perubahan kecil pada data akan mengubah hash secara drastis. Dan yang ketiga yaitu konsensus, mekanisme persetujuan mayoritas, mencegah injeksi data palsu dan serangan double spending. Immutability, sifat data yang tidak dapat diubah, immutable, memitigasi risiko penipuan dan menjamin integritas rekam jejak digital. Efisiensi transaksi digital. Yang pertama yaitu disintermediasi. Intinya yaitu hasil biaya lebih rendah dan penyelesaian itu lebih instan. Dan yang kedua yaitu smart contracts. Ya, itu intinya efisiensi waktu administrasi dan verifikasi manual. Dan perbandingan arsitektur sistem terpusat dengan teknologi blockchain. Di sistem terpusat otoritasnya itu tunggal, sedangkan blockchain itu terdesentralisasi dengan jaringan. Keamanannya itu sistem terpusat lebih rentan dan teknologi blockchain itu lebih tinggi. Transparansi itu tertutup jika sistem terpusat, dan kalau teknologi blockchain itu terbuka atau auditable. Dan biaya dan waktunya itu kalau sistem terpusat itu lebih tinggi dan lambat. Dan untuk teknologi blockchain itu rendah karena peer-to-peer dan secara real time. Studi kasus smart contract, otomatisasi tanpa perantara. Dalam rantai pasok atau logistik, pembayaran dapat dilepaskan secara otomatis segera setelah barang dipindai di pelabuhan tujuan. Dampaknya mengurangi sengketa, mempercepat arus kas, dan menghilangkan kebutuhan akan verifikasi dokumen manual
yang memakan waktu banyak. Tantangan implementasinya itu trilema blockchain, kesulitan menyeimbangkan antara desentralisasi, keamanan, dan skabilitas atau TPS secara bersamaan. Dan yang kedua yaitu regulasi. Ketidakpastian hukum di berbagai negara masih menjadi penghambat utama bagi adopsi institusional massal. Dan yang ketiga yaitu solusi layer 2. Masa depan terletak pada pengembangan infrastruktur layer 2 untuk mengatasi masalah kecepatan transaksi. Dan kesimpulan dari video kali ini yaitu keamanan fundamental, arsitektur terdesentralisasi, dan kriptografi canggih memitigasi resiko kegagalan tunggal atau SPOF dan manipulasi data. Yang kedua yaitu efisiensi operasional, smart contract, dan penghapusan perantara mempercepat transaksi sekaligus menekan biaya secara signifikan. Dan yang ketiga yaitu masa depan, inovasi layer 2 dan kerangka regulasi yang matang akan menjadi kunci adopsi global. Dan sekian video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.